Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isri Nofti Indah Pertiwi dari kelas AK 4201. Saya akan mempresentasikan mengenai integrating SRM, CRM, and ERP. Perkembangan dari ERP dimulai tahun 1960 yang berfokus pada production management. Selanjutnya pada tahun 1970 berfokus pada Major Manufacturing Research. Pada tahun 1980 berfokus pada Coordinated Manufacturing and Service Transaction. Pada tahun 1990 berfokus pada Internal SCM. Pada tahun 2000 berfokus pada Extended ERP atau SCM. Pada tahun 2005 berfokus pada Enterprise System. Nah, selanjutnya, integrating SCM, CRM, dan ERP. Interface aplikasi terdiri dari 3. Yang pertama, SCM. Penggunanya adalah Sales, Marketing, Customer Service. Untuk manfaatnya adalah share forecast, strategis, marketing campaign. Untuk SCM sendiri, Customer, Reseller, Partner, Supplier, Distributor. Manfaatnya adalah market demand, research, dan capacity constraint, real-time scheduling. Untuk ERP sendiri, penggunanya adalah accounting, finance, logistik, production. Pada forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, dan distribusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang supply chain management. Yang pertama, value chain. Menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan baku, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Nah, untuk value chain sendiri terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales. Selanjutnya ada service. Untuk support activity sendiri terdiri dari procurement, technology development, human resource management, firm infrastruktur. Nah, untuk primary activity sendiri, yang pertama ada inbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kedua, operation atau aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang keempat, marketing dan sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang kelima ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Untuk support activity sendiri, yang pertama ada firm infrastruktur, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya, yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Yang kedua ada human resource management, yaitu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Yang ketiga, teknologi development, yaitu pengembangan peralatan software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Yang keempat, procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Cakupan SCM sendiri yaitu pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar,
merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua, pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perancangan produksi dan persediaan, operasi atau produksi, yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, menjadi dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Komponen SCM sendiri terdiri dari komponen utama, yaitu ada upstream supply chain management, sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supply dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, proses pada supply chain management menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada bukunya tahun 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu adalah supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retail outlet, dan customer. Dan yang pertama yaitu supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan pedagang, sub-assemblies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers di dalam arti yang murni. Ini termasuk juga supplier atau sub-supplier. Jumlah supplier biasanya banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak sekali. Yang kedua, N1-2 yaitu supplier ke manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua yaitu manufaktur atau plant atau assembler atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, menassembling, merakit, mengkonfirmasikan, ataupun menyelesaikan barang. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya inventory, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufaktur, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40% sampai 60%, bahkan lebih dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini. Dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya penghematan tersebut dapat diperoleh. 1, 2, 3. Supplier, manufaktur, distributor. Barang sudah jadi yang hasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor. Dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Barang dari pabrik melalui gudang disalurkan ke gudang distributor dalam jumlah yang besar. Dan pada waktu nanti, pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retail atau pengecer. Selanjutnya, chain 1, 2, 3, 4, supplier ke manufaktur, ke distributor, dan ke retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sedikit atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventory dan biaya gudang. Dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang, baik dari gudang, manufaktur, maupun ke toko pengecer. Dan 1, 2, 3, 4, 5 yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail, outlet, customer. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi yang yaitu dari pembeli ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu menggunakan
pengguna akhir. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari interface resource planning dan supply chain management yang saling berkaitan. Nah, customer relationship management yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka, dan fokus faktor-faktor lain yang terkait. Nah, berikut merupakan perbandingan antara ERP dan CRM. Dari ERP sendiri adalah Accounting, Human Resource, Manufacturing, Supply Chain, Project Management, dan Customer Relation Management. Pada CRM sendiri, Call Center, Customer Service, Community Management, dan Social Media. Ada juga irisan dari keduanya yaitu Salesforce Automation dan Marketing Automation. Tujuan dari Customer Relationship menurut Kalakota dan Robinson pada bukunya tahun 2001 pada halaman 173, tujuan CRM adalah 1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan juga dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Nah, manfaat dari CRM sendiri menurut Tunggal dan bukunya tahun 2005 adalah yang pertama mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional. Penjualan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan. Peningkatan time to market yaitu aplikasi ini akan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada peningkatan pelanggan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Nah, dimensi Customer Relationship Management, yang pertama, kita harus mengidentifikasi pelanggan. Setelah itu, kita harus membangun daya tarik terhadap pelanggan. Setelah muncul daya tarik, kita harus mempertahankan pelanggan yang ada. Yang terakhir, kita mengembangkan pelanggan. Jadi, kita terus meningkatkan produk kita melalui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, manfaat dari sistem terintegrasi ini yaitu manfaat terhitung atau tangible, pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi, informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, pengurangan biaya transportasi logistik, biaya pemeliharaan, dan peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Untuk manfaat yang tidak terhitung, visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen, globalisasi, dan peningkatan kinerja bisnis. HCM sendiri berfokus pada supplier, ERP berfokus pada back office, CRM berfokus pada customer. Nah, untuk data source yang berupa CRM, ERP, dan supply chain akan dikirimkan melalui data warehouse dan akan